Selamat pagi, perkenalkan nama saya Asnala Hagu, NM 1903211000118 dari kelas A, program studi agribisnis. Yang pertama yaitu latar belakang. Sektor pertanian adalah salah satu sektor sandaran hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga sektor pertanian diharapkan akan menjadi basis pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang apabila dikelola dengan baik. Salah satu komoditas sumber daya alam yang menjadi andalan pertanian di Indonesia yaitu selain dari padi adalah jagung. Nah, kebutuhan jagung Indonesia akan terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan juga kemajuan industri serta banyaknya permintaan jagung untuk dikonsumsi setiap tahunnya. Dari produksi jagung di Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan luas area penanaman jagung terluas dan juga memberikan kontribusi terbesar dengan persentase mencapai 31,27% dari total produksi jagung di Indonesia. Nah, dari total luas area penanaman jagung di Jawa Timur, 30% dari luas area penanaman tersebut yang merupakan luas area Madura. Nah, Madura ini memiliki kesesuaian lahan untuk dilakukan budidaya jagung sebesar 62% dari total lahan Madura, yang mana Madura ini mayoritas lahan kering. Sehingga daerah Madura memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan budidaya jagung. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan dan juga kendala dalam kegiatan usaha tani di Madura, yaitu mulai dari produksinya yang kurang baik, terbatasnya teknologi, dan juga terkendala lainnya seperti benih, pupuk, dan juga tenaga kerja. Nah, maka dari itu, adapun tujuan analisis yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat signifikan dan elastisitas variabel produksi jagung menggunakan analisis fungsi COP12. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi petani jagung berdasarkan variabel input menggunakan analisis fungsi frontier. Nah, berikut adalah tutorial mengolah data menggunakan fungsi produksi COP12. Nah, baik, di sini akan menjelaskan mengenai fungsi produksi COP12 menggunakan Excel. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada 120 responden. Nah, sebelum kita mengolah data, terlebih dahulu kita mengkalikan tiap variabel sesuai dengan NIM. Karena NIM saya 18, maka tiap variabel saya kalikan 18. Nah, kita scroll di bawah. Nah, K-nya itu adalah produksi, L-nya itu benih, dan Q-nya itu tenaga kerja. Setelahnya kita mengkalikan 60 dikali 18, baru kita tarik ke bawah. Begitu juga dengan variabel benih, kita kalikan 18. Dan begitu juga dengan variabel tenaga kerja, dikalikan dengan 18. Nah, setelah itu kita learn-kan. Sebelumnya kita kasih keterangan len K, len L, dan len Q. Baru kita masukkan ke rumus sama dengan buka kurung len variabel produksi, baru kita tarik ke samping lalu ke bawah. Nah, setelah itu kita baru ngolah datanya, kita klik data,
baru data analisis, kita pilih regression. Oke, lalu kita input yang key-nya. Nah, setelah itu baru K sama L-nya dua-duanya. Kita centang label, terus output, baru kita pilih di mana outputnya ditaruh. Nah, di sini saya akan taruh di samping saja, baru kita klik OK. Nah, outputnya sudah muncul. Selanjutnya yaitu interpretasi fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, yang pertama yaitu model linear. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di samping, maka diperoleh model linear sebagai berikut. Len Y sama dengan 3,275 ditambah 0,028 len K dan ditambah 0,337 len L, sehingga model Cobb-Douglas yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 26,4476489 len K 0,08 len L 0,337. Nah, berdasarkan dari model di samping, maka parameter-parameter beta yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,028 dan beta 2 0,337. Untuk interpretasi selanjutnya yaitu di mana dari fungsi produksi Cobb-Douglas yang telah diperoleh di atas dapat diketahui yang pertama, jika variabel independen benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output jumlah produksi akan bertambah sebesar 3,275. Yang kedua, besarnya koefisien regresi variabel benih atau X1 sebesar 0,028 yang artinya apabila jumlah benih mengalami kenaikan 1%, maka jumlah output akan naik sebesar 0,028%. Yang ketiga yaitu besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja atau X2 sebesar 0,337 yang artinya apabila tenaga kerja mengalami kenaikan 1%, maka jumlah output akan naik sebesar 0,337%. Yang keempat adalah berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka dapat diketahui nilai elastisitasnya yaitu elastisitas benih atau X1 sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja atau X2 sebesar 0,337, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan hasil estimasi dari penjumlahan koefisien masing-masing variabel yaitu 0,028 ditambah 0,337 sama dengan 0,365 atau sigma beta I lebih kecil dari 1, sehingga fungsi produksi berada pada posisi decreasing return to scale, di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai produksi maksimum atau NPM, yang mana Y sama dengan 26,4476489 len K 0,028 len L 0,337. Diketahui V1 sama dengan Rp1, V2 sama dengan Rp4, P sama dengan Rp10 per kilogram, APPX1 sama dengan 5, APPX2 sama dengan 1. Yang mana MR1 sama dengan P dikali MPP sama dengan 10 kali EP kali APP, di mana 10 dikali 0,028 dikali 5, sehingga 10 dikali 0,143 yaitu 1,43 lebih besar dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi belum efisien atau penggunaan input belum memaksimalkan profit. Untuk MR2 sama dengan P kali MPP 10 kali EP kali APP, yang mana 10 dikali 0,337 kali 1,
10 kali 0,337 yaitu 3,337, dimana lebih kecil daripada 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi belum efisien atau penggunaan input belum memaksimalkan profit. Nah, berikut adalah tutorial mengolah data menggunakan fungsi produksi frontier. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi frontier, dan sebelum kita masukkan ke frontier, maka terlebih dahulu kita kalikan dengan NIM masing-masing. Dan sebelumnya kita kasih keterangan yang mana Y sebagai produksi, X1 sebagai benih, X2 sebagai tenaga kerja, X3 sebagai pupuk kandang, dan X4 sebagai pupuk fosfat. Karena NIM saya 18, maka saya akan kalikan tiap variabel dengan 18. Nah, kita masukkan ke rumus sama dengan buka kurung. Nah, 28 dikali 18, enter. Lalu kita tarik ke bawah sampai 120. Nah, begitu juga dengan X1 akan kita kalikan dengan 18. Kita tarik ke bawah. X2 juga begitu sampai dengan X4. X4 sama seperti yang tadi, tapi kita kalikan dengan 18. Nah, setelah itu kita copy yang responden sama jenis data, baru kita paste. Nah, sebelumnya kita dulu tulis keterangannya, yaitu Y, X1, X2, X3, dan X4. Nah, setelah itu kita logkan sama dengan log buka kurung nilai Y, terus tutup kurung, baru kita enter. Kita tarik ke samping sampai X4, dan kita tarik sampai ke bawah sampai 120. Nah, setelah itu kita copy semuanya dari responden sampai ke X4. Baru kita buka lembar kerja baru, kita paste. Setelah itu kita buat 6 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita simpan file, klik browser, kita simpan pada folder frontier. Kita ubah nama file jadi epp, kita simpan dalam bentuk ms.txt, dan nama filenya berubah jadi epp.txt, baru kita save. Setelah itu kita keluar dari lembar kerja, kemudian kita ubah nama file dari epp.txt menjadi epp.dta, baru kita enter. Kemudian kita
buka aplikasi Frontier, kita ketik T1, kemudian kita tulis nama file yang tadi ppdta, enter, terus kita masukkan nama outputnya yaitu fppout, terus kita enter, ketik 1, baru yes, terus kita ketik 120, kemudian 1, 120, 4, enter, terus yes, no. Setelah itu kita keluar. Nah, outputnya sudah muncul. Lalu kita periksa kembali apakah sudah benar. Kemudian kita out. Selanjutnya yaitu interpretasi fungsi produksi Frontier. Yang pertama yaitu uji kode LR test, yang mana nilai LR test yaitu 0,69556597 E plus 01. Untuk nilai DF-nya yaitu 2, nilai kode palm pada derajat kesalahan 0,05 sama dengan 5,138. Untuk nilai LR test diketahui lebih besar daripada kode palm, yang mana dalam analisis ini hipotesis H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk nilai gamanya yaitu yang pertama alpha 5%, yang mana T-table yaitu 1,980626. Untuk T hitungnya sama dengan 11,47, maka dapat diketahui nilai T hitung lebih besar daripada nilai T-table, sehingga dapat diketahui bahwa koefisien gamma adalah 90,33%. Error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Nah, dan 9,67% error term disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu interpretasi uji pengaruh setup variabel. Yang pertama beta 1, di mana nilai T hitungnya sebesar min 0,751, tidak signifikan jika X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,752%. Untuk beta yang kedua yaitu di mana nilai T hitungnya sebesar 2,738, signifikan jika X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,243. Untuk beta 3-nya diketahui nilai T hitung sebesar min 2,478, signifikan jika X3 atau pupu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,243. Untuk beta yang keempat yaitu nilai T hitung sebesar 3,0803, signifikan jika X4 atau pupu fosfat dinaikkan 1%, maka output akan meningkat juga sebesar 0,456%. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Jika inefisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis, di mana petani yang efisiensi secara teknis adalah petani 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 97, 100, 108, 112, 118, dan 120. Nah, selain dari itu, merupakan petani yang tidak efisien secara teknis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis fungsi produksi COP12, diketahui bahwa jika variabel benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 3,275. Berdasarkan nilai elastisitas, diketahui bahwa benih dan tenaga kerja memiliki elastisitas masing-masing sebesar 0,028 dan 0,337. Sehingga nilai elastisitas variabel tenaga kerja dapat diketahui bahwa merupakan faktor yang paling berpengaruh karena memiliki nilai elastisitas paling besar dibandingkan dengan benih. Pada perhitungan NPM diketahui bahwa baik input benih dan juga tenaga kerja yang masih belum mampu memaksimumkan profit. Sedangkan untuk analisis fungsi produksi stokastik Frontier diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR test lebih besar daripada kode PALM. Sedangkan pada persentase error termnya dapat diketahui bahwa koefisien gamma yaitu 90,33%,
error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis, dan 9,67% error term disebabkan karena adanya risiko. Dari hasil analisis ini ada pun beberapa saran. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil analisis fungsi produksi COP12, petani dapat menambahkan input tenaga kerja agar produksi jagung di Madura meningkat dan mencapai efisiensi secara ekonomis. Dan yang kedua yaitu untuk fungsi produksi stokastik frontier, petani harus lebih meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar mampu berproduksi efisiensi secara teknis. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi produksi jagung menggunakan fungsi produksi COP12 dan juga stokastik frontier. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.